Nah, tapi yang lucunya lagi adalah pelantikan Natalius Pigai sebagai Menteri HAM atau Hak Asasi Manusia. Jadi belum juga bekerja ya, Pigai ini sudah mengeluh karena apa? Karena anggarannya cuma 64 miliar. Ya, selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan saya di Omon Omon. Akhirnya ya, hari ini Dr. Raffi Ahmad. Ya, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Babe Haikal Hasan dilantik juga di Istana Negara. Ya, sebelumnya ini kan banyak sekali publik yang mempertanyakan, di mana sih Dr. Raffi Ahmad? Di mana Babe Haikal Hasan dan Gus Miftah? Kok mereka tidak ada saat pelantikan menteri? Ya, wajar saja kalau banyak publik yang mempertanyakan seperti itu. Karena kan sebelumnya ini mereka sudah dipanggil oleh Prabowo ke rumahnya di Kartanegara sana. Dan alhamdulillah ya, akhirnya sekarang pertanyaan itu baru terjawab. Jadi Raffi Ahmad, Haikal Hasan, dan Gus Miftah akhirnya telah dipanggil ke Istana Negara untuk dilantik sebagai pejabat negara. Ya, selamat ya buat semuanya. Nah, yang mengejutkan adalah saat pelantikan Luhut Binsar Panjaitan. Jadi sebelumnya atau tepatnya pada tanggal 21 Oktober kemarin itu ya, Pak Luhut ini kan sudah dilantik oleh Prabowo sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Benar gak? Tapi sekarang, tepat pada tanggal 22 Oktober saya bikin konten ini, ternyata Pak Luhut kembali dilantik oleh Prabowo sebagai penasehat khusus Presiden urusan bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. Luar biasa sekali kan? Bayangkan saja, memang luar biasa sekali Pak Luhut ini. Beliau sampai dilantik 2 kali. Sampai-sampai ya banyak sekali netizen yang komentar, alah Luhut lagi, Luhut lagi. Ya, sekarang bayangkan saja ya, sejak di era Pak Jokowi, Luhut ini selalu dikenal rangkap jabatan. Sampai-sampai beliau ini mendapat julukan Menteri Segala Urusan. Bayangkan saja, padahal ya kata Pak Prabowo dalam pidatonya kemarin itu, Indonesia saat ini sangat kurang lapangan kerja, banyak pengangguran dan lain-lain. Nah, kalau boleh saran ya, mumpung nyari pekerjaan ini lagi susah dan PHK di mana-mana. Ya jatah pekerjaan untuk Pak Luhut itu dikurangi sajalah. Mendingan dikasihkan saja kepada yang lainnya yang memang membutuhkan atau yang lebih kompeten di bidangnya. Ya, bukan berarti Pak Luhut ini gak kompeten loh ya. Ya, sekarang bayangkan saja, masa 275 juta penduduk Indonesia tidak ada satupun yang mampu menduduki posisi yang dijabat oleh Pak Luhut. Masa ya nggak ada sama sekali? Kan nggak mungkin, benar gak? Ya anggap sajalah hitung-hitungan ngurangi angka pengangguran, benar gak? Nah, tapi yang lucunya lagi adalah pelantikan Natalius Pigai sebagai Menteri HAM atau Hak Asasi Manusia. Jadi belum juga bekerja ya, Pigai ini sudah mengeluh karena apa? Karena anggarannya cuma 64 miliar. Lah ini gimana ceritanya coba? Kerja saja belum, tapi sudah mengeluh soal anggaran. Lah ini gimana ceritanya? Malah mintanya itu 20 triliun rupiah. Coba bayangkan saja. Ya kalau memang anggaran segitu dirasa kurang, mendingan Natalius Pigai ini mundur sajalah sebagai Menteri HAM. Ya kan gampang, bener gak? Gitu saja kok repot. Nah, sebelumnya saya juga ingin menyampaikan selamat atas pelantikan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya, meskipun sebelumnya ini saya sering sekali mengkritik beliau loh ya. Namun, saya pikir tidak ada salahnya jika kita mengucapkan selamat atas pelantikan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia yang terpilih. Ya, pada intinya, mau mengucapkan selamat atau tidak, itu silakan saja. Yang jelas, kritik tetap harus jalan terus. Nah, jadi ya, kalau nanti ada kebijakan yang positif dan berpihak kepada rakyat, ya kita berikan apresiasi. Nah, kalau ada kebijakan yang kurang baik atau dirasa tidak berpihak kepada rakyat, ya kita bisa mengkritisi. Ya, mungkin ada juga yang bertanya, Mas, kok banyak sih yang nggak mengucapkan selamat kepada Mas Gibran? Ya, nggak tahu, kok nanya saya. Ya, jadi begini ya, kalau memang banyak yang tidak mau mengucapkan selamat atas pelantikan Gibran sebagai wakil presiden, ya itu hak masyarakat juga. Nah, silakan saja kalau mau mengucapkan atau tidak ada masalah. Pada intinya ya, semua bebas untuk menentukan sikapnya seperti apa. Entah mau mengucapkan atau tidak, ya terserah saja. Kan tidak ada paksaan juga, benar gak?
Nah, tapi ada yang menarik juga saat acara pelantikan presiden dan wakil presiden kemarin itu. Yaitu saat anak dan menantu Jokowi disoraki oleh seisi ruangan. Nah, supaya lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Terlihat sangat jelas sekali kan perbedaannya? Jadi ketika kamera menyorot tamu undangan seperti Ibu Sinta Nuria, istri almarhum Gus Dur, kemudian Mbak Yeni Wahid, kemudian ada juga Pak SBY, Pak JK, Mbak Puan Maharani, Pak Budiono, Pak Tri Sutrisno, dan yang lainnya, semua orang itu memberikan tepuk tangannya. Artinya apa? Artinya mereka ini memberikan apresiasi dan penghormatan. Nah, begitu kamera menyorot kepada Kaisang, Kahiyang, dan Bobi, lah kok semua orang pada teriak, Lah ini kan parah sekali. Bayangkan saja ya, anak dan menantu Jokowi disoraki seperti itu. Nah, apa nggak malu? Tapi ada juga sih momen lain yang menarik untuk disimak. Yaitu ketika Mbak Puan Maharani dan Prabowo tampil sangat akrab sekali. Ya, keduanya itu bahkan sempat foto selfie dan terlihat ngobrol singkat. Banyak yang dibuat penasaran ketika melihat keakraban Mbak Puan Maharani bersama dengan Prabowo Subianto. Nah, supaya lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Terlihat sangat akrab sekali kan? Nah, pertanyaannya adalah kira-kira apa yang diobrolkan oleh Mbak Puan Maharani dan Prabowo Subianto saat itu? Ya, kalau menurut hasil pengamatan saya loh ya, sepertinya Pak Prabowo ini mengatakan, salam ke ibu ya, sampaikan kita akan menyesuaikan. Ya, sepertinya itu yang diobrolkan. Ya, kurang lebih seperti itulah obrolannya. Ya, kemudian di situ Mbak Puan juga terlihat menjawab, siap. Ya, saya sendiri sih tidak tahu pastinya seperti apa. Tapi sepertinya kalau hasil pengamatan saya memang ada pesan yang mau disampaikan oleh Prabowo Subianto kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, tentunya melalui Mbak Puan Maharani. Dan hal ini wajar karena apa? Karena selama ini memang Mbak Puan ini adalah yang selalu menjadi perantara komunikasi antara Prabowo dan Ibu Megawati. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di omon-omon berikutnya.